Sebenarnya Al-Quran itu hanya menyebutkan dua bangsa besar, yaitu bangsa Arab dan juga bangsa Bani Israel. Bangsa Indonesia tidak ada sebutannya di dalam Al-Quran. Bangsa Asia, Pasifik, ya, tidak ada sebutannya di dalam Al-Quran. Hanya bangsa Arab dan Bani Israel yang betul-betul disampaikan dalam gambaran ayat-ayat yang berbeda. Apakah itu dalam bentuk cerita Nabi dan Rasul, apakah itu dalam bentuk dialog terbuka, seperti uraian-uraian bahasa langsung yang menyebut bangsa Arab dan juga bangsa Bani Israel. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-A'rab di situ disebutkan. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel disebutkan di situ. Tapi Indonesia, Eropa, Asia, Pasifik tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga layaklah kedua bangsa ini masih eksis sampai sekarang dalam bulatan negara-negara yang berbeda, sehingga ada, kalau bangsa Arab itu ada 24 negara, sementara Bani Israel atau keturunan Israel itu hampir berada di seluruh negara-negara Eropa, Amerika, dan juga sebagian negara-negara Afrika. Namun mereka hanya memiliki satu negara, yaitu Israel, yang oleh Indonesia dan sebagian negara-negara Arab belum mengakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tapi PBB sudah mengakui. Kalau kita melihat dari silsilah keturunan dan cikal bakal bangsa Arab itu, maka sebenarnya ada tiga bagian. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yang kedua Arab Aribah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Ini yang disebutkan oleh Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Jadi silsilah keturunan bangsa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama Arab Ba'idah, yaitu bangsa-bangsa Arab, kaum-kaum Arab terdahulu, yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci lagi hingga saat ini. Mereka itu seperti bangsa Ad, kaum Samud, Judais Amlak, dan lain-lain. Jadi bangsa Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud kalau nggak salah, kemudian bangsa Samud yang diutus kepada mereka bangsa Samud yang diutus kepada mereka Nabi Hud, dan bangsa Ad yang diutus kepada mereka Nabi Soleh sudah benar-benar musnah dan tidak memiliki cikal bakal anak keturunan sampai sekarang. Yang ada hanya sisa-sisa peradaban mereka. Dan sudah dibuat oleh UNESCO sebagai situs peradaban dunia di Yaman. Ini mereka-mereka ini digolongkan sebagai Arab Aribah. Yang kedua adalah Arab Aribah. Ada kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasub bin Qahtan. Arab Aribah ini juga disebut dengan Arab Qahtaniyah. Yang ketiga Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut dengan Arab Adnaniyah.
garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya menghasilkan 2 putra dari 2 istri, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Anak keturunan Nabi Ismail ini melahirkan generasi bangsa Arab. Anak keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam melahirkan keturunan Bani Israel. Dan kedua bangsa ini masih kompetitif, masih eksis dan saling berkompetisi di segala lini hingga saat ini. Namun ketika bangsa Arab itu dilihat pada masa Nabi, maka muncul 2 terminologi. Ada al-Arabu, ada al-A'rabu. Ada al-Arabu, ada al-A'rabu. Kalau al-Arabu berarti bangsa Arab pada masa Nabi yang sudah hidup permanen, berdomisili di kota Makkah dan sekitarnya, dan juga kota Madinah dan sekitarnya. Maka terminologi yang disematkan kepada mereka adalah al-Arabu. Al-Quran mengungkap Quraisy, kan? Ada bahasa Quraisy di dalam Al-Quran. Al-Arabu juga ada. Tapi ketika Nabi ke Madinah, maka bahasa yang digunakan sebagian Al-Quran itu untuk menyebut sebagian bangsa Arab itu dengan Al-A'rabu. Belum memiliki budaya yang permanen. Sehingga Al-Quran mengistilahkan kepada mereka Al-Arab. Di dalam beberapa hadis Nabi, juga menyebutkan terminologi ini. Datang seorang A'rab kepada Nabi. Enggak disebutkan namanya siapa. Si Fulan bin Fulan. Tidak disebutkan. Tetapi hanya terminologinya yang disematkan. Al-A'rabu. Yang menandakan bahwa si Arab ini masih nomaden yang tinggal jauh dari kota Madinah, belum memiliki budaya yang permanen. Kalau di Indonesia, kalau di Malang, bukan Al-Arabu, bukan Al-Arabu pula, tetapi adalah Arab Gondang Legi. Arab Pasar Lama, ya. Pasar Klojen, ya. Itu yang ada. Ada di kelas ini yang ada garis keturunan Arab? Arab-Araban, Ustaz. Arab Jember, Ustaz. Arab Jember. Arab maklum, Ustaz. Ya, itu ya. Berarti sama dengan, kalau Arab Jember itu sama dengan Arab Gondang Legi. Arab maklum, Ustaz. Hidungnya Ya. yang Arab ya, Ustaz. Nah, tempat kelahiran Arab Aribah atau Arab Kohtoniyah adalah negeri Yaman. Yaman ini. Arab Aribah atau Arab Kohtoniyah. Mereka berkembang menjadi beberapa kabilah. Ada kabilah Himyar, ada kabilah Kahlan. Kabilah Himyar itu terdiri dari beberapa suku terkenal. Ada Zaid al-Jumhur, ada Kudo'ah, ada Sakasik. Sedangkan Bani Kahlan terdiri dari beberapa suku, ada Hamdan, Anmar, Wad, Majaz, Indah, Lakham, Juz, Aus, dan juga Khazraj. Apabila kita mendengar Aus dan Khazraj, maka kita ingat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Karena kabilah Arab yang menyambut Nabi di Madinah berasal dari 2 kabilah besar ini, yaitu kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Ternyata mereka itu asalnya Yaman. Ya.
Yaman ternyata. Itu wajar saja, antara Madinah dengan Yaman itu hanya perjalanan 6 jam sebetulnya kan. Lalu suku-suku Kahlan itu ada yang berhijrah. Hijrah ke tempat-tempat. Ada kabilah Uzud namanya. Mereka itu hijrah berpencar di sekitaran Yaman. Yaman itu kan banyak, satu negara, provinsinya itu banyak. Ya, yang paling terkenal di Indonesia itu adalah Hadramaut. Karena begitu banyak orang-orang Indonesia yang kuliah di Hadramaut, di Universitas Al-Ahqaf. Banyak juga orang Indonesia yang hanya mengaji di halakoh-halakoh di Yaman. Ya. Ada yang ke Hijaz, yaitu Bani Sa'labah bin Amru. Kalau kita mendengar terminologi Hijaz, di dalam kesempatan yang lain, ada juga di dalam buku-buku terminologi yang familiar, yaitu Najd. Apa yang dimaksud dengan Hijaz? Apa yang dimaksud dengan Najd? Ada yang tahu? Dataran subur. Ada pendapat lain? Tidak ada ya. Hijaz itu adalah 3 kota besar di pinggir Laut Merah. Ada Makkah, ada Madinah, ada Taif. Jadi ketiga kota ini, kawasannya dikatakan sebagai kawasan Hijaz. Iklim Hijaz. Itu Hijaz, ya, Makkah, Madinah, dan Taif. Sedangkan Najd itu ibu kota Riyadh sekarang. Di kerajaan Arab Saudi, ibu kota Riyadh itu namanya Najd. Bahasa dulunya 1400 tahun yang lalu adalah Najd. Dan di Najd inilah kemudian Raja Abdul Aziz Ali Al Saud itu mulanya mendirikan sebuah negara yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi sekarang. Itu Hijaz. Sa'labah bin Amru hijrah dari Uzud menuju Hijaz. Lalu ada satu keturunan yang bernama Harisah bin Amr dari Bani Huza'ah. Pindah-pindah ke Hijaz sampai mereka kemudian di suatu tempat yang bernama Mur Az-Zahran. Selanjutnya menguasai tanah suci dan mereka mendiami Makkah Al-Mukarramah. Lalu ada Imran bin Amr singgah di Oman. Apa ibu kotanya Oman, Dek? Kalian ini. Oman ibu kotanya Maskat. Maskat. Nama negaranya Sultanat Oman. Rajanya, sultannya bernama Sultan Qobus. Tidak pernah menikah. Baru wafat 2 tahun kemarin. Sultan yang sekarang lupa saya, itu keponakan dari Sultan Qobus. Ada Jafnah bin Amr pergi ke Syam. Kemudian Lakham bin Juzam, tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hairah. Ada Bani Ta'i, mereka menempati di antara 2 gunung yang dikenal dengan Gunung Ta'i. Lalu ada Bani Kindah, mereka singgah di Bahrain. Sehingga suku-suku yang aslinya Yaman ini menyebar di semenanjung Teluk Arab. Negara-negara Teluk Arab itu ada Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar. Oman,
Qatar, Bahrain, Yaman, dan Arab Saudi. Ini negara-negara Teluk Arab. Keturunannya ternyata asal-muasalnya itu semuanya dari Yaman. Yang di Indonesia juga ternyata Arab Yaman. Itu Arab Aribah. Lalu yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Cikal bakal kakek mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ternyata lahirnya di sebuah daerah yang bernama Ar. Di tepi sungai Efrat. Di kota Kufah. Di Irak. Ternyata Nabi Ibrahim itu aslinya orang Irak. Lahirnya di Irak ternyata. Ada Bapaknya juga di sana berarti. sungai yang terkenal di Irak itu yang membelah kota Kufah, Baghdad, dan juga Basrah. Itu adalah sungai yang namanya sungai Efrat. Ada 2 sungai yang melewati kota Baghdad itu, deh. Selain sungai Efrat, sungai apa lagi namanya? Tigris. Sungai Tigris. Ya. Kalau di Mesir kan yang adik tahu kan sungai Nil. Ya. Padahal sungai Nil itu kan melewati 16 negara sebenarnya. 8 negara. Nil itu ada 2 macam. Nil putih dan Nil biru. Nil putih itu sumber airnya Danau Victoria di Uganda. Nil biru dari Ethiopia. Lalu menyatu di Sudan dan kemudian mengalirlah ke Mesir. Namun karena pikiran kita hanya terkontaminasi dengan ayat-ayat cinta Habibur Rahman Razi, maka yang kita tahu sungai Nil Hanya itu Mesir. berada. Sebenarnya bukan. Ya. Kalau yang membelah Jawa Timur kan ada sungai Bengawan Solo. Jawa Timur. Oh, Brantas. Sungai Brantas kan. Jawa Tengah, Bengawan Solo. Itu. Ternyata Nabi Ibrahim itu lahir di sebuah kota di pinggiran sungai Efrat yang namanya Kufah di negara yang bernama Irak. Nah, dari Irak kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Haran atau Hurran yang masuk dalam wilayah Palestina. Apa yang Anda tahu tentang Palestina, deh? Al-Aqsa. Al-Aqsa. Ya. Al-Aqsa. Terus, Palestina itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang Palestina. Beliau lahir di Gaza. Yang masih masuk wilayah Palestina sekarang, karena dijajah oleh Israel itu tinggal 2 wilayah, yaitu tepi barat Sungai Jordan dan juga Gaza. Dan itu hanya Gaza itu hanya seluas Malang Raya ini. Jadi, Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza dan beliau itu aslinya orang Palestina. Tetapi masih ada sanad silsilah. Silsilahnya merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dari Palestina, Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan ke Mesir. Firaun senang dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah. Lalu memasang siasat, siasat jahat. Namun itu tidak terlaksana dengan baik. Lalu kemudian Firaun itu mempertemukan Nabi Ibrahim dengan istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Ternyata Ibunda Hajar itu orang Mesir. Nabi Ibrahim orang Irak.
Sementara Hajar istrinya adalah orang Mesir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya istri orang Mesir. Siapa namanya? Siapa tadi Ustaz? Pertanyaannya apa Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya istri orang Mesir. Namanya Maryam. siapa? Maria. Maryam. Mariatul Qibtiyah. Nama yang disematkan kepada raja-raja Mesir itu adalah Fir'aun. Sejak zaman Nabi Yusuf yang diungkap oleh Al-Quran, sampai ke zaman Nabi Musa, sampai kepada beberapa abad setelahnya, nama-nama Raja Fir'aun itu semuanya adalah, nama-nama Raja Mesir itu semuanya adalah Fir'aun. Sedangkan raja-raja Habsyah atau Ethiopia sekarang, itu namanya, nama yang disematkan kepada mereka An-Najasyi. Najasyi. Itu sama deh. Itu sama di Indonesia. Raja Jogja, ya, Sultan Hamengkubuwono. Dari 1 sampai ke 10. Ya, yang sekarang yang ke 10. Nah, seperti itu. Akhirnya, Sarah sebagai istri pertama mengawinkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan Ismail dari Hajar. Bahwa Nabi Ibrahim itu setelah bertahun-tahun menikah dengan Sarah tidak dikaruniai anak. Lalu setelah menikah dengan Hajar baru setahun ternyata sudah langsung punya anak, ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga ini membuat cemburu istri pertama, tidak terima, ya. Ngamuklah istri pertama, kan, Ibunda Sarah, sehingga memaksa Ibrahim alaihissalam untuk menghilangkan Sarah dan putranya yang masih bayi, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail sampai mereka kepada satu kawasan yang bernama Makkah, ya. Dan kemudian di Makkah itulah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Jadi ketika kita melihat napak tilas misalkan, di mana sih persisnya Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ibunda Hajar dan juga Nabi Ismail? Nah, coba adik-adik nanti jalan-jalan di Masjidil Haram. Nah, di tempat tawaf itu masih tertulis Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Disitulah lokasinya Nabi Ismail itu menghentak-hentakkan kakinya. Menghentak-hentakkan kakinya sehingga memancar mata air yang hingga saat ini tidak pernah mati air itu, yang dikenal dengan Ma'u Zamzam atau air Zamzam. Lalu kemudian karena tidak ada air, kan ceritanya Ibunda Hajar melihat fata morgana di Bukit Sofa, kan? Dia lari ke sana dikira air, ternyata enggak. Dilihat ke Marwah, ternyata fata morgana, ya? Bukan air. Sehingga Ibunda Hajar kemudian bolak-balik Safa Marwah selama 7 kali. Dan momen itu kemudian dibuat menjadi ritual haji dan umroh bagi orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Berakhir di Marwah. Jadi di situ deh persisnya Nabi Ismail berbaring waktu dia masih bayi dan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah yang kemudian memunculkan mata air yang bernama Zamzam. Lalu karena sudah ada mata air, ya kehidupan bangsa Arab saat itu yang nomaden, maka muncullah kemudian suku-suku Arab Yaman
Nah, yang datang ke sana lewat, kemudian datang dan kemudian menetap. Salah satunya adalah suku Jurhum, dan dari suku Jurhum inilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam menikah ya dengan wanita Jurhum. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Al-Quran di dalam ayatnya. Falamma aslamna watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim. Setelah bayi ditinggalkan menjelang dewasa, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya. Dan kemudian itu perintah dari Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengamini itu. Nabi Ibrahim berangkat dari Irak menuju Makkah dan kemudian menceritakan mimpinya. Jadi lalu Nabi Ismail juga, namanya orang-orang soleh ya. Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail juga kemudian menyetujui niat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mulailah prosesi penyembelihan terhadap Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat 6 kilometer dari Makkah yang namanya Mina. Dan ceritanya, singkat cerita, bahwa Nabi Ismail itu diganti dengan kibas. Dan ritual itu kemudian diabadikan dalam setiap pelaku haji dan umroh untuk menyembelih hewan kurban sebagai untuk menyembelih hewan kurban ketika melaksanakan haji atau umroh. Itu pelaksanaannya di Mina. Aslinya ritualnya itu. Wajibnya dengan sembelihan yang dilaksanakan. Ismail kemudian menikah dengan seorang wanita Jurhum yang bernama Maddah. Punya 12 anak, salah satunya Qaidar. Qaidar kemudian menikah, ada anaknya namanya Adnan bin Ma'ad. Antara Adnan dan Ibrahim terdapat 40 generasi. Kalau satu generasi itu 100 tahun, itu artinya 4.000 tahun deh, 40 generasi. Lalu Quraisy berasal dari Kinanah dan anak cucu dari Fihr bin Malik bin Nazir bin Kinanah. Quraisy menjadi beberapa kabilah yang terkenal. Ada Juhum, Saham, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani Abdi Manaf bin Qusay. Ya. Kalau kita baca sejarah Nabi, selalu kita menemukan nama-nama kabilah ini. Ada kabilah Bah Makhzum. Umar bin Khattab itu dari kabilah Bani Adi. Ya. Bani Adi. Ya. Khalid bin Walid itu Bani Makhzum. Kalau kita baca sejarah-sejarah Nabi, selalu kita menemukan nama-nama ini. Abdu Manaf ternyata memiliki 4 anak. Ada yang bernama Abdus Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Nah, Muhammad SAW berasal dari keluarga Hashim, Bani Hashim. Dalam hadis Nabi, Bani Hashim itu tidak boleh diberikan zakat dan fitrah. Tetapi boleh menerima hadiah. Mengapa? Karena zakat dan sedekah itu adalah kotoran harta orang-orang yang beriman. Tidak boleh diberikan kepada keturunan yang mulia, Bani Hashim. Tetapi boleh menerima hadiah. Bani Hashim itu boleh diberikan hadiah. Nah,
dalam menyampaikan garis keturunan Nabi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari anak-anak Ibrahim itu Ismail. Dari anak-anak Ismail itu Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah itu kemudian muncullah Quraisy. Wastafani min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy itu maka muncullah suku yang mulia, yaitu Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim itu muncullah orang yang paling mulia sejagat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan garis keturunannya ini, silsilah keturunannya ini. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam Islam itu juga ketika ingin menikah, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka yang perlu dilihat oleh calon-calon orang yang mau menikah ini adalah garis keturunannya dulu. Di dalam hadis Nabi, apa yang pertama? Ada di sana poin lina sabiha. Lima liha, lijamaliha, lina sabiha, walidiniha. Yang pertama harta dulu. Jadi boleh matre sebetulnya kan. Boleh matre. Ya. Karena hadis Nabi itu menunjukkan yang pertama lima liha dulu. Cantik itu belakangan dah. Walaupun dia sudah berstatus single parent, yang penting kan kaya. Kan gitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah lijamaliha, cantik. Cantik itu relatif. Kan? Walaupun relatif, ada standar, tetapi ada di sana ijtihad. Ya. Ada di sana ijma. Ijtihad itu siapa yang ada di rumah kita, maka itulah yang paling cantik. Yang lain enggak. Ya. Tapi ketika ijma, semua orang mengakui kalau yang bersangkutan itu ganteng. Semua orang tahu kalau itu cantik. Itu sudah ijma. Itu. Tapi itu alasan yang kedua saja di dalam hadis Nabi. Baru yang ketiga, lina sabiha, keturunan, silsilah. Yang keempat, agama. Ya. Ternyata yang agama itu yang keempat. Tetapi opsinya, kalau mau lebih baik ya pilih agamanya. Dan kalau sudah